Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita ketemu kembali di acara New Spirit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan pengalaman saya melewati masa corona ini, dan ada satu pelajaran yang cukup menarik yang saya alami. Nah, pada waktu corona ini, saudaraku, saya ada waktu kesempatan untuk membersihkan rumah. Ya, ada gudang, kemudian juga yang dibersihkan di ruang belakang, kemudian ruang depan, ya. Ada beberapa bagian yang saya bersihkan. Dan rupanya, saudaraku, ketika saya membersihkan itu ada barang-barang yang rusak, ada sampah, ya, kemudian ada barang-barang yang tidak berguna, yang harus dibuang semuanya. Dan saudaraku, nampaknya saya tidak sadar ternyata selama ini barang-barang yang sudah tidak terpakai ini atau tidak berguna ini ternyata sudah menumpuk banyak sekali, ya, sampai ada beberapa plastik besar begitu, ya, kemudian ada beberapa kardus yang saya pak begitu, barang-barang itu kemudian saya buang. Dan saudaraku, ternyata setelah, ya, barang-barang yang tidak berguna itu saya buang, rumah menjadi bersih, ya, kemudian juga udara lebih segar, dan hasilnya juga lebih enak, lebih nyaman rumah yang saya tinggali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini melalui pengalaman ini saya ingin membagikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata, saudaraku, kita bukan hanya punya rumah jasmani, kita juga punya rumah rohani. Ya, jiwa kita, hati kita, pikiran kita itu merupakan satu gambaran rumah rohani yang juga harus kita bersihkan. Nah, pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, mari kita meneliti hati, pikiran kita, jiwa kita. Adakah sampah-sampah rohani yang perlu, saudaraku, kita teliti, kita, saudaraku, kumpulkan, kita buang, sehingga, saudaraku, sampah-sampah rohani ini akhirnya tidak berjubel di dalam kehidupan kita, yang membuat kita bisa depresi, yang membuat kita bisa susah, yang membuat kita tidak tenang. Ya, nah, apa yang saya maksud dengan sampah-sampah rohani ini? Saudaraku, seperti kekhawatiran, seperti ketakutan. Nah, mungkin ada sebagian kita sudah sekian lamanya membenci seseorang, ya. Atau, saudaraku, hari-hari ini kita sedang bersih tegang dengan beberapa orang dan kita menyimpan sakit hati. Nah, tentunya itu merupakan sampah-sampah rohani yang numpuk. Ya, dan saya percaya itu akan mengganggu tidurmu. Itu akan mengganggu, saudaraku, kehidupanmu setiap hari. Itu akan mengganggu pikiranmu. Ya, itu akan membuat hidupmu seperti tidak nyaman. Nah, karena itu pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita mau buang bersama-sama. Ya, nah, saya bacakan di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45, begini bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kita meminta pengampunan daripada Tuhan, kita meninggalkan segala dosa kita bertobat, ibaratnya Tuhan sedang, saudaraku, membersihkan seluruh kehidupan kita. Hati, pikiran kita tertata dengan rapi. Rumah rohani kita bersih. Ya, namun, saudaraku, mungkin sekian tahun kita mengikut Tuhan, ada, saudaraku, pergumulan-pergumulan, ada tantangan, ada satu pencobaan-pencobaan
ya yang datang, ya mungkin orang lain yang membuat kita susah, mungkin saudaraku ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita akhirnya sakit hati, ya, dan itu menumpuk, ya. Rumah kita yang bersih itu akhirnya saudaraku mulai ada kotoran-kotoran, ada mulai barang-barang rohani yang saudaraku yang tidak baik, yang mungkin itu mulai saudaraku bersarang di sana. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita jaga rumah rohani kita. Supaya apa? Tetap terjaga dengan rapi, bersih, nyaman, saudaraku. Mari kita buang semua ketakutan, kita buang semua kekhawatiran. Ya, kita buang semua kebencian, kita buang semua kemarahan, kegeraman. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, kita mungkin berkata, Pak, ya hari-hari ini aku sulit sekali. Kalau aku ketemu dengan satu orang ini, Pak, sepertinya aku sulit. Saya berdoa supaya pagi hari ini Tuhan akan menjamah engkau. Supaya Tuhan akan memberkati engkau dan menguatkan engkau. Sehingga engkau dapat mengampuni orang itu. Sehingga rumah rohanimu menjadi betul-betul bersih. Engkau akan longgar. Ya, engkau akan merasa hidupmu seperti ada satu kehidupan yang saudaraku segar kembali. Saudara dapat lagi bersekutu dengan Tuhan, dapat lagi menikmati hubungan dengan Tuhan lebih indah lagi. Ya, saya percaya kehidupan yang seperti ini membersihkan hati kita, pikiran kita, kehidupan rohani kita dari hal-hal yang tidak berkenan itu. Saudaraku, itu merupakan sesuatu yang saudaraku sangat penting sekali. Mari pagi hari ini, biarlah saudaraku, anugerah Tuhan akan memberkati setiap kita. Biarlah kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Sehingga ketika kita dalam tanda kutip membersihkan rumah rohani kita, Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita, akan menguatkan kita. Sehingga setiap kita boleh mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Sehingga hari-harimu penuh dengan sukacita. Sehingga hari-harimu penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebahagiaanmu dan kebahagiaanku, ya itu tergantung bagaimana keputusan kita. Kalau kita mengambil keputusan dengan tepat, kita mau bertindak, kita sesuai kehidupan kita dengan firman Tuhan, maka saya percaya engkau mengalami berkat damai sejahtera yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini, mari kita mulai membersihkan kehidupan kita. Mari kita mulai melangkah lebih baik lagi. Mari kita mau, saudaraku, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur. Mampukan kami semua yang ada di rumah, seluruh jemaat yang ada, supaya kami membersihkan kehidupan kami. Tuhan akan menolong setiap jemaat-Mu. Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan menguatkan mereka. Sehingga setiap jemaat-Mu meresponi dan kami boleh mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan hamba-Mu serahkan semua jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekian New Spirit pagi hari ini. Saya percaya kalau engkau membersihkan rumah rohanimu, engkau mengalami kemenangan dan sukacita. Sampai ketemu kembali. Shalom.